Berjumpa lagi di channel saya Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah membuat edit data di dalam JSP menggunakan editor NetBeans. Kali ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya di video pertama di edit data. Jadi di dalam video sebelumnya kita sudah mencoba untuk menampilkan data ke dalam bentuk form sebelum diedit. Jadi kita sudah tampilkan model semacam ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat proses update. Kita akan membuat proses update. Baik, sebelum kita membuat proses update, ini adalah script dari edit.csp, di mana di video sebelumnya kita sudah membuatnya dengan metode post dan actionnya adalah proses edit.jsp, sehingga kita perlu membutuhkan file dengan nama proses edit.jsp. Baik, langsung saja kita akan coba buat satu buah file proses edit.jsp. Kita klik kanan di web page, kemudian new, kemudian JSP. Di dalam file name kita beri nama proses edit sesuai dengan action yang sudah kita buat di edit.jsp. Oke, kita sudah memiliki satu buah file baru yaitu proses edit.jsp. Kita akan coba lakukan scripting untuk melakukan edit, di mana di sini kita tidak perlu membutuhkan yang namanya tampilan dalam bentuk HTML. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menuliskan script Java-nya. Jangan lupa untuk menuliskan import SQL karena ini sangat penting sekali, di mana import SQL ini nanti ada di setiap masing-masing koneksi. Jadi sebelum kita membangun sebuah koneksi, kita butuh yang namanya import Java SQL. Setelah itu kita bangun koneksi. Sebelum kita membangun koneksi, kita tambahkan terlebih dahulu karena ini adalah halaman baru. Jadi kita tambahkan tag pembuka dan penutup. Kemudian karena proses edit.jsp ini merupakan tempat pelarian dari edit.jsp gitu ya. Jadi di dalam edit.jsp di sini yang dikirim ke proses edit. Jadi di dalam form yang dikirim ke proses edit adalah kode barang, nama barang, deskripsi, dan jumlah. Sehingga di sini di proses edit kita terima string, saya beri nama variabel baru untuk kode barang, request.get parameter kode barang. Kemudian untuk nama barang
Kemudian selanjutnya untuk deskripsi. Kemudian yang terakhir dari request parameter adalah jumlah. Setelah ini kita akan coba bangun koneksi. Connection ini adalah null. Kemudian prepare statement ini juga null. Kemudian kita buat try. Jangan lupa setiap ada try lakukan penambahan sekaligus untuk catch. Jangan sampai lupa. Setelah itu kita baru menuliskan di dalam try-nya. Kita bentuk dulu untuk driver manager. com.mysql.gdbc.driver. Get connection, di mana get connection ini adalah isinya adalah URL. Kemudian ada usernya adalah root. Kemudian ada juga password. Setelah itu adalah query-nya. String query sama dengan untuk update gudang nama tabelnya. Kemudian set kode barang sama dengan tanda tanya, koma, nama barang sama dengan tanda tanya, koma, deskripsi sama dengan tanda tanya, koma, jumlah sama dengan tanda tanya, where di mana, kode barang sama dengan ID. Jadi ID yang diedit di sini. Jadi kan di sini ada string ID request get parameter kode barang, di mana ini adalah mengambil dari edit.csv. Nah, setelah itu prepare statement kemudian prepare statement untuk masing-masing variabel. Set string yang pertama adalah ID, jadi kita sesuaikan dengan urutan dari query-nya, urutan dari update-nya. ps.setString. Yang kedua adalah nama barang. Set string
Yang ketiga adalah deskripsi, set string. Yang keempat adalah jumlah. Kemudian apabila berhasil, kita lakukan respons, kita kirim ke index.csp. Jika tidak berhasil, kita juga sementara kita buat dulu untuk redirect ke index.csp juga. Ini untuk scriptnya. Untuk script update, kita akan coba cek apakah update kita berjalan atau tidak. Kita masuk ke browser. Kemudian misalkan di sini ada monitor. Monitornya saya edit di sini. Di mana untuk deskripsinya saya ganti menjadi monitor papaku misalkan. Kemudian jumlahnya menjadi 80. Saya coba klik update. Ternyata proses edit.csp-nya masih 404. Saya coba refresh lagi. Saya cek, nah di sini sudah ada proses edit nih harusnya. Saya coba refresh dulu. Saya ulang lagi edit. Monitor papaku. Jumlahnya 80. Dan update. Masih belum berjalan. Kita coba cek di mana letak kesalahannya di bagian NetBeans. Baik, ternyata kita kelupaan satu buah script, di mana script yang kita lupa adalah dari query yang sudah kita bangun ini. Ternyata di sini kita belum melakukan eksekusi ternyata. Sehingga perlu kita lakukan eksekusi. Integer i, prepare statement, execute update. Kita akan coba cek kembali apakah ini berhasil ataukah tidak. Saya refresh terlebih dahulu. Kemudian saya coba cek kembali. Saya lakukan update monitor papaku misalkan. Kemudian jumlahnya adalah 80. Kemudian kita klik update. Ternyata kita sudah bisa membuat proses edit atau mengupdate data. Jadi kita tadi kelupaan satu buah baris, yaitu untuk mengeksekusi dari statement tersebut, query-nya. Baik, sampai di sini tutorial dari saya. Kita bisa melihat lagi, kita sambung lagi di video-video selanjutnya untuk tutorial-tutorial yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam teknologi.